Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Marilah pelajaran hari ini kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita lanjutkan masih tentang bilangan pecahan. Sekarang yang akan kita bahas adalah membandingkan pecahan. Apa itu membandingkan pecahan? Perhatikan contoh dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui. Contohnya, di acara ulang tahun, undangan yang datang akan dibagi menjadi 4 kelompok untuk menikmati kue tar berbentuk lingkaran dengan ukuran yang sama. Kue tar tersebut sudah dihidangkan pada setiap meja kelompok, yaitu meja A sudah ada 6 anak, kemudian meja B ada 7 anak, meja C ada 8 anak, dan meja D ada 9 anak. Adit adalah undangan terakhir yang datang di acara tersebut. Pertanyaannya, yang A, apabila Adit memilih bergabung di bangku meja B, apakah banyak bagian kue yang akan didapatkan oleh Adit akan sama dengan anak yang memilih meja yang mana? Jelaskan. Kemudian yang B, jika Adit ingin mendapatkan bagian kue yang paling banyak di antara keempat meja pilihan, meja manakah yang seharusnya Adit pilih? Jelaskan. Jadi di sini ada ulang tahun, kemudian setiap tamu akan dibagi menjadi 4 kelompok, ya. Penyelesaiannya, ilustrasinya seperti ini. Meja A 6 anak, meja B 7 anak, meja C 8 anak, meja D 9 anak. Kue ulang tahun ini sama semua, ukuran dan bentuknya sama, ya. Kemudian akan dibagi menjadi sama rata sesuai dengan jumlah masing-masing anak yang ada di meja. Maka di sini yang paling sedikit adalah di meja A, ya. Pertanyaan yang pertama jawabannya adalah ketika Adit memilih bergabung dengan meja B di sini, maka banyak anak menjadi 8. 7 ditambah Adit menjadi 8, yaitu sama dengan anak pada meja C di sini. Oleh karena itu, setiap anak pada meja B dan C sama-sama memperoleh 1/8 bagian dari kue tar, ya. Jadi meja B dan C akan mendapat bagian yang sama karena yang B tadi ditambah dengan Adit, maka sama-sama anggotanya adalah 8. Jika Adit ingin mendapatkan kue yang paling besar, maka jawaban yang B adalah Adit harus masuk ke meja yang A, ya. Jadi agar mendapatkan kue yang paling banyak atau yang besar di antara kemungkinan meja yang ada, Adit harus memilih meja A. Kenapa? Anaknya paling sedikit. Dengan memilih meja A, maka Adit mendapatkan 1/7 bagian kue. Bagian ini paling besar dibanding dengan jika Adit memilih meja yang lain. Ini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan membandingkan dua bilangan pecahan. Beberapa pecahan dapat dibandingkan nilainya dengan tanda lebih kecil atau kurang dari, lebih besar atau lebih dari, sama dengan, kemudian kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Yang pertama, jika penyebutnya sama, maka langsung saja perbandingan pecahan dapat dilakukan dengan membandingkan pembilangnya. Yang kedua, jika penyebut tidak sama, maka yang kita lakukan adalah dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan menentukan KPK dari kedua penyebut, baru kemudian pembilangnya dibandingkan. Atau nanti ada cara yang mudah, yaitu dengan cara menggunakan perkalian silang. Untuk lebih jelasnya ada beberapa contoh. Perhatikan contoh yang nomor 1.
Tentukan bilangan yang lebih besar antara 3/4 dengan 2/3. Di sini penyebutnya tidak sama, yaitu 4 dan 3. Karena tidak sama sesuai dengan syarat yang tadi yang nomor 2, maka penyebutnya disamakan dengan menentukan KPK. Jawab, KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Maka di sini 3/4 di sini akan Bu Eni jadikan penyebut menjadi per 12, maka 4-nya dikalikan 3. Penyebut dikalikan 3, maka pembilang harus juga dikalikan 3. 3 kali 3 9, 4 kali 3 12. Sama juga dengan 2/3. 2/3 dijadikan penyebutnya menjadi per 12, maka 3 dikalikan 4. Penyebut dikalikan 4, maka pembilang 2 juga dikalikan dengan 4, maka hasilnya adalah 8/12. Kalau sudah penyebutnya sama, yaitu di sini 9/12 dengan 8/12, sudah jelas di sini terlihat bahwa 9 lebih besar dari 8/12. Maka kesimpulannya 3/4 lebih besar dari 2/3. Sampai di sini paham anak-anak ya? Kita lanjutkan contoh soal yang nomor 2. Bagaimana jika bilangannya sangat besar pecahannya? Contoh yang nomor 2. Bilangan manakah yang lebih besar antara 2013 per 2014 dengan 2015 per 2016? Jawab. Kalau misalnya kita menentukan KPK seperti soal yang nomor 1, itu soalnya terlalu rumit, tidak efektif ya. Maka amati dulu dengan bilangan yang lebih kecil. Ini punya soal setengah dengan 3/4, sama dengan ini ya, 2013 per 2014 dibandingkan dengan 2015 per 2016. Cuman ini bilangannya lebih kecil, 1/2 dengan 3/4. Karena penyebutnya tidak sama, Bu ini samakan yang 2 menjadi per 4, 2 kali 2 menjadi 4, 1 kali 2 menjadi 2. 2/4 dengan 3/4. Besar mana 2/4 dengan 3/4? Besar 3/4. Jadi setengah dengan 3/4 besar 3/4. Contoh yang kedua, 2/3 dengan 4/5. Penyebutnya tidak sama. Ini samakan di sini, KPK-nya 15, maka 3 dikalikan 5 menjadi 15. 2 dikalikan 5 menjadi 10. Sedangkan satunya 4/5 dikalikan 3, 4 dikalikan 3 menjadi 12/15. Sekarang dibandingkan, karena penyebutnya sama-sama per 15, kita lihat pembilangnya 10 dengan 12 besar mana? Ya, 10 dengan 12 besar 12, maka 2/3 dengan 4/5 lebih besar 4/5. Untuk lebih paham lagi, kasih contoh lagi sama Bu Eni satu lagi. 4/5 dengan 6/7. Pembilangnya 4, penyebutnya 5, satunya 6, penyebutnya 7. Maka penyebutnya Bu Eni samakan menjadi per 35. 4 kali 7 28, 5 kali 7 35. Kemudian 6/7 Bu Eni jadikan per 35, 7 dikalikan 5 35. Kemudian 6 kali 5 sama dengan 30. Jadi di sini karena penyebutnya sudah sama, kalian lihat 28 dengan 30 besar 30. Jadi 4/5 dan 6/7 besar 6/7. Kita amati dari contoh yang ini ya. 1/2 dengan 3/4 ternyata besar 3/4. 2/3 dengan 4/5 besar 4/5. 4/5 dengan 6/7 besar 6/7. Andaikan Bu ini punya contoh soal lagi, misalnya 7/8 dengan 9/10, maka besarnya adalah besar 9/10. Jadi dari sini dapat kalian simpulkan bahwa 2000/13/2014 itu lebih kecil
atau kurang dari 2015 per 2016. Jadi lebih besar 2015 per 2016. Contoh selanjutnya, contoh yang nomor 3. Bandingkan pecahan-pecahan berikut. Jadi kalau seperti ini kalian beri tanda lebih besar, lebih kecil, kurang dari atau lebih dari ya. A 2/3, 2/5 dan 3/4. Kemudian yang B 6/7 dan 4/5. Yang C 7/12 dengan 6/7. Yang D 8/25 dan 11/25. Di sini Bu Eni akan memakai cara yang lain, tidak pakai KPK lagi tetapi dengan perkalian silang. Perhatikan, ini caranya lebih mudah. Jadi nomor 3A 2/5 dibandingkan 3/4, maka di sini 2 dikalikan 4 ya. 2 dikalikan 4 akan dibandingkan dengan 3 dikalikan 5. 2 kali 4 8, 3 kali 5 15, maka 8 dan 15 besar 15. Maka 8 lebih kecil dari 15. Ini cara yang paling gampang ya. Yang B sama 6/7 dibandingkan 4/5, maka 6 dikalikan 5 pakai perkalian silang, 6 kalikan 5, kemudian 7 kalikan 4 ya. 6 kali 5 dibanding 4 kali 7. 6 kali 5 adalah 30, 4 kali 7 adalah 28. Maka 30 dengan 28 besar 30. Soal yang C, 7/12 dengan 6/7. Ini kalikan silang, 7 dikalikan 7 di sini, kemudian di sini 6 kalikan 12. 7 dikalikan 7 49, 6 kali 12 72. Maka 49 dengan 72 besar 72, hadapnya ke 72. Jadi 49 kurang dari 72. Untuk yang D berbeda dengan soal yang A, B, C. Kenapa? Untuk yang A, B, C ini perhatikan penyebutnya tidak ada yang sama ya. Yang D apa perlu dikalikan silang? Boleh dikalikan silang, tapi itu lebih panjang karena penyebutnya sudah sama. Tinggal kalian bandingkan saja pembilangnya 8 dan 11. 8 dan 11 berarti besar 11. Jadi kesimpulannya 8 kurang dari 11. Sampai di sini sudah paham anak-anak ya? Itu adalah membandingkan bilangan dua pecahan. Sekarang bagaimana jika kita akan mengurutkan bilangan pecahan dari yang kecil ke besar atau kebalikannya? Perintahnya di sini urutkan bilangan pecahan berikut ini dari yang terbesar. 1/2, 7/16, 3/4 dan 5/8. Di sini penyebutnya tidak ada yang sama, maka sesuai dengan aturan yang tadi penyebutnya harus disamakan dengan menggunakan KPK. Ya. Tentukan dulu KPK dari penyebutnya. Bu ini pakai bukan pohon faktor tetapi pakai persegi panjang. Jadi ini Bu ini tulis 2 penyebutnya 16, 4 dan 8. Yang merah ini nanti adalah semua bilangan bisa dibagi dengan bilangan yang sama, maka Bu ini taruh di sini. Contohnya 2 dibagi 2 1. 16 bagi 2 8. 4 bagi 2 2. Kemudian 8 dibagi 2 4. Untuk yang hijau ini itu bisa membagi bilangan yang ini tetapi tidak semuanya. 1, 8, 2 dan 4. Bu ini bagi 2. Tidak ditaruh di warna merah karena 1 tidak bisa dibagi 2. Maka 1 ini nanti kalau dibagi 2 turun. Ya. Bu ini bagi 2 taruh di sebelah kanan. Kenapa? Karena 1 tidak bisa dibagi menjadi 2, satunya turun. Tetap ditulis 1. 8 dibagi 2 4.
2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Kemudian masih belum menjadi satu semua, maka ini Bu Eni bagi 2 lagi, ditaruh sebelah kiri apa sebelah kanan? Betul anak-anak ya, taruh sebelah kanan. Kenapa? Karena 1 sama 1 tidak bisa dibagi dengan 2. Maka kalau Bu Eni bagi 2, 1 dibagi 2 tidak bisa, turun. 4 bagi 2 hasilnya 2. 1 bagi 2 tidak bisa, turun. Kemudian 2 bagi 2 hasilnya 1. Sampai di sini Bu Eni bagi lagi dengan 2. Maka 1 tidak bisa, turun. 2 bagi 2 1. 1 bagi 2 tidak bisa, turun. 1 tidak bisa bagi 2 akhirnya turun. Nah, sudah sampai 1 1 1 ini, maka ini bentuk yang paling sederhana. Hal yang dapat kita simpulkan, yang sebelah merah ini adalah FPB, ya, karena semua bilangan yang ini dapat dibagi dengan yang di sebelah tanda merah. Kemudian yang merah digabung dengan yang hijau adalah KPK. Jadi dari sini dapat disimpulkan nanti bahwa FPB-nya adalah 2, KPK-nya adalah 2 dikalikan 2 dikalikan 2 dikalikan 2 sama dengan 16. Jadi nanti yang kita pakai KPK-nya adalah 16. Langkah selanjutnya adalah karena sudah ketemu KPK-nya 16, maka pecahan tadi 1/2 kita jadikan penyebut per 16, maka kita kalikan 8. 2 dikali 8 16. 1 kali 8 8. Hasilnya 8/16. Pecahan berikutnya 7/16. Penyebutnya sudah 16, berarti tidak usah, cukup itu lagi 7/16. Pecahan berikutnya 3/4. 3/4 dijadikan per 16, maka 4 dikalikan 4, maka hasilnya 16. Pembilangnya juga sama, harus dikalikan 4. 3 dikali 4 hasilnya 12. Maka 3/4 sama dengan 12/16. Selanjutnya pecahan yang terakhir 5/8. 5/8 dijadikan 16 dikalikan 2. 8 kali 2 16, 5 juga harus dikalikan 2. 5 kali 2 10/16. Perhatikan bentuk pecahan yang terakhir. Ini 8/16, 7/16, 12/16, 10/16. Semua penyebutnya sudah sama. Sekarang tugas kalian adalah mengurutkan dari yang paling besar. Jadi kalau ditulis, yang paling besar adalah 12/16, baru kemudian 10/16, terus 8/16, yang terakhir adalah 7/16. Jadi di sini kalau urutan dari yang terbesar adalah 12/16, 10/16, 8/16, 7/16. Bilangan aslinya berapa tadi pecahannya? 12/16. Kita tengok. Oh, 3/4. Kita tulis 3/4. 10/16. 10/16 berapa? 5/8. Kita tulis di sini 5/8. 8/16 berapa aslinya? 1/2. Maka kita tulis 1/2. Yang terakhir 7/16. Jadi jawabannya soal nomor 4 adalah urutan bilangan pecahan dari yang terbesar adalah 3/4, 5/8, 1/2, dan 7/16. Untuk lebih pahamnya, anak-anak bisa membuka buku paket sebagai tugas. Kalian buka buku paket halaman 48 soal nomor 1 sampai 2. Silahkan dikerjakan. Kemudian kalau sudah, kirim di Google Classroom. Sampai di sini anak-anak, tetap semangat ya dalam belajar online, belajar secara daring. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Bu Eni akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.